Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang mediasi berkala sebuah rumah peninggalan ibu Siti Rohmah antara saudara Sofi dan juga saudara Sania saya menekan di rumah. Saya Jalani dituju oleh pengadilan agama Kudus sebagai mediator dalam perkara ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwasanya proses mediasi ini bersifat rahasia, sukarela dan tidak terikat kecuali yang berbeda terjadi kesepakatan nantinya. Di sini saya bersikap sebagai orang yang netral, tidak berada di pihak Sofi dan juga berada di pihak saudara Sania. Melainkan saya memfasilitasi agar tidak menemukan titik temu yang baik nantinya. Apakah saudara Sofi dan juga saudara Sania siap melakukan pada proses mediasi ini? Siapa? Baik, untuk mulainya saya minta masing-masing untuk menjelaskan kronologinya terlebih dahulu. Jadi, mohon dari saudara Sofi untuk menyampaikannya. Terima kasih kepada Bapak Mediator yang memberikan saya kesempatan untuk memberikan pandangan saya mengenai latar belakang dari kasus ini. Saya adalah anak pertama dari almarhumah Ibu Siti Rohmah, di mana setelah ayah saya meninggal, ibu saya bekerja keras dan juga penuh perjuangan untuk mendidik dan membesarkan anak. Setelah saya menikah dan bekerja di luar kota, saya memang tidak bisa untuk sering meninggal di rumah, tetapi juga adanya imbas dari pekerjaan saya sendiri. Namun hal itu tidak membuat saya tidak bertanggung jawab kepada keluarga saya. Saya setiap bulan juga telah memberikan sejuta uang kepada anak saya dan juga ibu saya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal tersebut saya lakukan semata-mata hanya untuk memberikan rasa tanggung jawab dan juga rasa bakti saya kepada kedua orang tua dan juga bagi saya, di mana mereka telah memberikan semuanya kepada saya. Setelah saya wafat, saya pulang ke rumah dan juga kita sama-sama ketahui bahwa latar negara dari orang tua saya yaitu sebuah rumah, di mana rumah tersebut penuh dengan kenangan dan juga perjuangan sama-sama. Untuk itu saya meminta agar pengerjaan dakwah sendiri dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam Al-Fatihah, di mana ketentuannya yaitu adalah laki mendapatkan dua bagian dari anak perempuan. Karena data tersebut kalau ditaksir itu sekitar 600 juta, maka dengan ketentuan Fatihah di atas tersebut saya mendapatkan bagian 400 juta dan juga adik saya mendapatkan 200 juta. Kalaupun adik saya ingin agar tetap bagian tersebut, saya juga tidak keberatan, asalkan adik saya tersebut dapat mengganti dengan nilai yang telah disepakati bersama tersebut. Baik, terima kasih sekarang dan sudah saya sendiri. Terima kasih kepada Pak Mediator dan juga Pak saya. Izinkan saya menjelaskan dari sisi saya. Saya tidak menyalahkan pihak manapun, tapi agar semua tahu situasi saat ini. Saya adalah anak bungsu yang sejak dulu tinggal bersama ibu. Sejak ayah saya meninggal dunia, ibu saya sering sakit-sakitan. Sejak saat itu pula saya langsung berhenti bekerja dan ingin merawat ibu saya dengan sepenuhnya. Saya hampir 3 tahun lamanya ibu saya sakit-sakitan dan saya yang memandikan, saya yang memasak dan juga mengganti peran ayah saya dan juga menjaga di rumah sakit tersebut. Saya tidak pernah mengeluh karena saya tahu itu adalah bukti bagi saya sebagai anak kepada ibu. Namun setelah ibu wafat, saya merasa rumah ini bukan hanya sekedar bangunan, melainkan rumah itu adalah tempat di mana saya dan ibu saya saling menguatkan, dan juga rumah itu adalah rumah satu-satunya peninggalan dari almarhum dan almarhumah. Saya ingin masalah ini selesai dengan baik tanpa ada pertengkaran. Yang saya harapkan hanyalah keadilan yang bisa diterima oleh hati, bukan hanya oleh hukum. Semoga mediasi ini bisa membawa kedamaian kepada saya dan saudara saya. Terima kasih Pak Mediator. Baik,
Bagaimana yang disampaikan dari saudara Sofi dan juga saudara saya tadi, saya menganggap bahwasanya dari saudara Sofi menginginkan pembagian ini berdasarkan dari beberapa hal di mana merelakan dua dari satu dari perempuan, sedangkan dari biasanya ini tidak merelakan hubungan tersebut untuk dibagi karena tersebut memiliki memori yang cukup kuat, di mana itu menjadi tempat dari sosialisasinya tumbuh dan juga belajar sampai menjadi diri yang sekarang, di mana di situ juga menjadi sumber kasih sayang dari orang tuanya kepada saudari saya itu sendiri. Maka dari itu saya menawarkan dari saudara dan juga saudari saya sendiri. Jadi secara sederhana waktu ini bukan hanya mencakup tentang rumah tapi juga soal nilai perasaan di mana rumah ini juga menjadi tempat kalian berdua itu tumbuh. Nah, itu sebelum kita melakukan lebih jauh, izinkan saya melakukan sedikit klarifikasi agar saya tidak salah menilai nantinya. Jadi baik dari saudara sendiri, saya pastikan apakah tujuan yang Anda lakukan ini adalah semata-mata yang mendapatkan uang yang juga besar, tapi hanya dengan ataupun agar sesuai pembagiannya sesuai dengan hukum syariat Islam. Dan apabila ada cara lain yang masih bersih dari hukum Islam itu sendiri, apakah dan juga memperhatikan pada saudari Anda sendiri, apakah Anda akan bersedia untuk memberikan? Baik Pak, ini semata-mata pertanyaannya sekedar saya ini mendapatkan jumlah data yang berbeda dari adik saya. Tapi murni karena saya ini bekerja ini sesuai dengan ketentuan Islam atau Farway. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan saya ingin mendapatkan data yang lebih banyak atau visi itu tidak ada. Baik dari pada saudara saya sendiri, apakah benar Anda ini Anda di sini memperjuangkan bahwasanya rumah tersebut tidak boleh diperjualbelikan karena ini bukan hanya sebatas saya tapi juga soal ini di mana Anda dulu di situ, dan apabila ada jalan tengah nantinya, apakah Anda akan bersedia membuat tindakannya di mana Anda juga memperhatikan hak dari kakak Anda itu sendiri? Baik Pak, izinkan saya menjawab bahwa memang ini bukan semata-mata saya menolak pembagian. Ini soal hati, karena di rumah itu saya dibesarkan, di rumah itu juga saya diberi kasih sayang hingga sampai sekarang ini. Saya juga terdapat memori-memori kenangan-kenangan yang sangat banyak di rumah tersebut. Jadi saya agak tidak rela kalau rumah tersebut itu dijual belikan. Baik, terima kasih atas kesetujuan yang kedua. Jadi saya ingin menegaskan bahwasanya di sini bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dimana tugas saya di sini bukan untuk memutus, tapi untuk membantu kalian menemukan jawaban dari hasil saya seperti ini. Saya percaya hukum itu tidak membuat keadilan, dan dimana keadilan saja tidak mengabaikan adanya rasa kemanusiaan itu sendiri. Jadi dimana karena setelah ini saya akan bantu kalian membahas bagaimana opsi-opsi penyelesaiannya yang akan kita ambil. Nah sebelum itu dari sisi hukum itu sendiri, sebelumnya saya sampaikan bahwa dalam surat An-Nisa ayat 11 dikatakan bahwa bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Nah, artinya dalam hukum syariat sendiri memang anak laki-laki membuat dua bagian dibandingkan anak perempuan. Namun dalam regulasi hukum Islam yang ada di Indonesia itu pada pasal 183 disampaikan bahwasanya ahli waris boleh bersepakat dan juga berdamai berbeda dengan ketentuan fawaid asalkan berada pada kesepakatan bersama dan juga keriduan dari masing-masing pihak. Jadi di sini saya akan mencoba menawarkan kepada saudara dan juga saudari ini terkait dengan adanya bagiannya di mana apabila ini dijualkan dari 600 juta rupiah dan di mana terkait dari kita menggunakan ilmu fawaid, maka saudara Sufi akan mendapatkan bagian yaitu 400 juta dan saudaranya akan mendapatkan 200 juta. Bagaimana apabila dari saudara misalnya yang tetap ingin mempertahankan tersebut, apakah bersedia untuk mempertahankan rumah tersebut dengan memberikan haknya Mas saudari Sofi padanya yaitu sebesar 400 juta itu? Baik Pak, saya bersedia asal pembagiannya itu lebih adil. Lebih adil apakah sesuai nilai yang sama yaitu 400 juta atau seperti apa?
saya ingin tetap tinggal di rumah itu karena itu rumah peninggalan satu-satunya dari almarhum dan almarhumah. Tapi saya tidak mampu jika disuruh membayar sesuai apa yang diinginkan teman saya hanya mampu membayar senilai 250 juta, itu juga saya cicil dengan semampu saya. Bagaimana dengan saudara Siti? Kalau hanya 250 juta itu terlalu jauh. Menurut saya, kalau bisa turun dari 400 juta, itu pun hanya turun 350 juta. Itu pun saya sudah turun 50 juta. Jadi saya tidak mau paling hanya 250 juta. Bagaimana dari tulisannya? Oke, saya tahu jika kamu sudah bekerja dan sudah mempunyai keluarga. Aku di sini sendirian sejak ibu meninggal. Aku yang mandiin ibu, aku yang nungguin ibu di rumah sakit, aku juga yang merawat saat ibu sakit-sakitan itu. Sekarang kamu datang dan mau ambil hampir semua bagian rumah itu. Gimana hati kamu sebagai saudara itu? Ini bukan soal kasihan atau rasa sayang. Ini soal hukum. Saya ada kepastian juga keadilan. Jadi saya minta sebagian warisan ini dilakukan secara fair dan itu sudah sesuai dengan hukum Islam. Ya baik, tenang ya, jangan tersulut emosi dari masing-masing pihak. Saya tahu ini pasti berat dari kita semua, tapi tolong diingat mediasi ini bukan untuk saling menyalahkan. Di mana mari kita coba dari ilmu yang lain. Sebelumnya saya ingatkan bahwa tujuan mediasi ini adalah untuk perdamaian, bukan untuk kemenangan dari masing-masing. Kalau berhubungan dalam surat Al-Hujurat ayat 10 itu sebetulnya orang-orang ini bersaudara, maka berdamaikanlah antara keduanya. Nah, sebagaimana jika kita pada opsi selanjutnya, yaitu bahwa Sania tetap menempati rumah ibunya dan juga membayar subsidi sebesar 300 juta secara bertahap. Bagaimana yang sudah Sania? Oke, baik Pak. Saya kalau disuruh membayar senilai 300 juta, jujur saya tetap tidak sanggup Pak. Maksimal yaitu 250 juta, itu pun saya cicil semampu saya. Bagaimana? Saya tetap pakai pandangan awal saya, yaitu apabila ada warisan ini mau dijual, maka saya mendapatkan 400 juta dan saya 200 juta. Kalaupun nanti saya ingin menempati rumah tersebut, harus diganti nilai yang sesuai dengan kesepakatan tersebut. Kalau kurang, itu hanya kurang sekitar 50 juta saja. Saya tidak mau kalau kurang dari itu. Baik. Kalau begitu, karena tidak ada kesepakatan dari masing-masing pihak dan tetap bertahan pada kondisi mutual, maka mediasi ini saya nyatakan gagal mencapai perdamaian. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Sufi dan juga saudara Sania karena kesediaannya mengikuti sidang mediasi pada kali ini. Meski tidak sampai kesepakatan, saya harap hubungan kalian sebagai saudara tidak terpecah karena ada ini. Karena harta bisa dicari, tapi saudara kandung tidak bisa digantikan. Maka dari itu, berita acara ini akan sampaikan kepada majelis hakim di pengadilan nanti, dan saya harap kalian berdua tetap bisa menjalin hubungan dengan baik sebagai seorang saudara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.